Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sobari Harahap dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan kepala, leher, dan dada. Hal yang pertama dilakukan yaitu salam terapeutik kepada pasien. Selamat siang, Pak. Apakah betul dengan pasien? Ya. Perkenalkan, saya perawat Ilham yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada kepala, leher, dan dada Bapak. Apakah ada kelainan atau tidak? Apakah bersedia? Waktunya kurang lebih 10 menit ya, Pak. Jika Bapak bersedia, saya izin untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat. Kemudian mencuci tangan menurut WHO yaitu 6 langkah. Kemudian bilas dengan air mengalir. Setelah itu memperkenalkan alat yang digunakan. Di sini ada tong spatel yang dilapisi dengan kasa steril, kemudian ada pen light, kemudian ada stetoskop. Kemudian kita anjurkan pasien untuk posisi duduk. Permisi Bapak, bisa duduk. Setelah keadaan pasien duduk, kemudian kita langsung memulai tindakan pertama yaitu pemeriksaan kepala. Hal yang pertama dilakukan yaitu kita inspeksi dulu bentuk kepalanya simetris atau tidak. Kemudian setelah diinspeksi kita lakukan palpasi. Maaf ya Pak. Kemudian kita lihat ada ngeluarnya atau tidak, bersih ya Pak. Kemudian selanjutnya yaitu kita palpasi. Bapak tidak merasakan nyeri, ngomong ya Pak. Sakit Pak? Normal ya Pak, tidak ada rasa sakit. Kemudian kita periksa lagi bagian mata korban yaitu kita inspeksi. Dilihat konjungtivanya. Oke Pak, normal ya Pak, anemis. Kemudian kita lihat skleranya. Skleranya normal ya Pak, iterik. Kemudian kita lihat bagian pupilnya. Ya Pak. Normal. Kemudian setelah kita inspeksi bagian mata, kemudian kita palpasi. Normal ya Pak. Kemudian tahap selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian hidung. Hal yang pertama lakukan yaitu kita inspeksi dulu hidungnya simetris atau tidak. Kemudian setelah inspeksi kita palpasi hidung. Hal yang pertama dilakukan yaitu kita inspeksi bentuknya simetris atau tidak. Bentuknya simetris apa? Kemudian kita lihat apakah ada lesi atau kotoran di dalam lubang hidungnya. Kemudian ya Pak, bersih dan normal. Kemudian hal yang selanjutnya dilakukan yaitu palpasi di bagian hidung. Ada sendiri Pak. Normal ya Pak. Normal. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian mulut. Kemudian kita lanjut pemeriksaan area bibir. Mulut kita inspeksi dulu kita lihat apakah ada sinus atau tidak, apakah ada lubang atau
Kemudian kita cek bagian tonsil dan ovula pasien menggunakan tong spato yang sudah dilapisi dengan kesan steril. Bapak bisa membuka mulutnya, Bapak bisa mengucapkan A. Normal ya Pak, tidak ada yang lainnya. Setelah itu kita palpasi bagian mulut pasien. Ada respon Pak. Normal ya Pak. Kemudian kita lanjut mengecekkan di bagian telinga. Hal yang kita lakukan yaitu kita inspeksi. Kita lihat dulu untuk kupingnya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat area telinganya apakah ada kotoran atau tidak. Ini bersih apa? Kemudian kita cek lagi apakah keluar cairan atau tidak. Tidak ya Pak, keadaan kuping Bapak normal atau sehat. Kemudian kita palpasi di area telinga pasien. Apakah ada rasa sakit Pak? Sakit? Keadaan telinga Bapak atau kuping Bapak normal ya Pak. Kemudian kita cek pengecekan area muka. Kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat bentuk mukanya simetris atau tidak. Bentuk muka Bapak simetris siapa? Kemudian adakah lesi atau jejas? Kemudian kita palpasi di area muka pasien. Apakah ada rasa nyeri tekan atau tidak? Maaf ya Pak. Sakit Pak? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit Pak? Tidak. Oke, bagian muka Bapak normal ya Pak, tidak adanya nyeri tekan. Kemudian kita lanjut pengecekan di bagian leher. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan bagian leher. Kita inspeksi dulu, kita lihat apakah ada pembengkakan di bagian leher, ada atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada kemerahan di area lehernya. Kemudian kita lihat juga bagian lehernya ada bekas luka atau tidak. Kemudian kita inspeksi di bagian lehernya. Kemudian kita palpasi di area leher pasien. Apakah ada rasa nyeri Pak? Kita cek bagian tiroidnya. Suruh pasien untuk menelan. Lupa menelan? Normal ya Pak. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan bagian leher, kita lanjut pemeriksaan ke area dada. Kemudian untuk selanjutnya kita anjurkan pasien untuk melepas pakaiannya. Tindakan pemeriksaan area dada, Bapak bisa melepas pakaian yang dikenakan Bapak. Apakah mau saya bantu atau Bapak sendiri? Oke. Kemudian hal yang pertama dilakukan, kita inspeksi dulu bagian area dada pasien yang simetris atau tidak. Kemudian kita lihat warna kulitnya, bagian posterior, bagian anterior, kemudian bagian lateral. Kita lihat warna kulitnya sama dengan tubuh yang lainnya atau tidak. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan palpasi di area dada pasien. Bapak bisa tegak tubuhnya Pak, duduk. Kemudian kita tempelkan tangan kita ke dada pasien. Kemudian kita suruh pasiennya untuk berbicara angka 77. Kita lihat getaran antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu sama atau tidak, ada kelainan atau tidak. Bapak bisa berbicara 77? Oke, normal ya Pak. Kemudian kita cek juga di bagian area belakang tubuh pasien. Normal ya Pak, sinkron antara kanan dan kiri getarannya.
Kemudian untuk selanjutnya kita perkusi bagian area dada pasien untuk mengetahui apakah ada kelainan di paru-paru pasien berisi udara atau berisi cairan di salah satu paru-paru pasien. Pengecekannya itu bisa dilakukan dari ICS 1 sampai ICS 6. Kemudian kita dengarkan atau kita palpasi bagian dada pasien dari ICS 1 sampai ICS 6. Dimulai dari sekarang ya Pak. ICS clavicula 1 sinistra. Clavicula dextra. Kemudian mid clavicula sinistra. Mid clavicula dextra. Kemudian ICS 3 mid clavicula sinistra. Kemudian mid clavicula dextra. Kemudian mid clavicula dextra sinistra ICS 4. Kemudian mid clavicula dextra. Nah, di CS 4 ini kita juga tambahkan pengecekan di bawah area bagian ketiak pasien, yaitu mid axilla sinistra. Kemudian mid axilla dextra. Kemudian kita lanjut ke ICS 5. Mid clavicula sinistra. Mid clavicula dextra. Kemudian mid axilla sinistra. Mid axilla dextra. Kemudian ICS 6-nya atau mid clavicula sinistranya di bawah jantung. Dan ini mid clavicula dextra ICS 6. Oke Pak, setelah saya perkusi bagian paru-paru dan jantung Bapak itu normal. Bagian saat diperkusi bagian paru-paru itu sonor dan bagian jantung itu redup normalnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita auskultasi area ICS yang tadi lakukan perkusi atau area dada pasien. Kita dengarkan apakah ada kelainan atau tidak. Lanjutkan pasien ketika dicek bagian ICS-nya itu suruh menarik nafas. Tarik nafasnya Pak.
ekstra dan limit aksila ekstra. Setelah saya dengarkan ternyata bagian paru-paru dan jantung Bapak normal ya Pak. Nah, untuk bagian paru-paru, normalnya paru-paru itu namanya vesikuler, dan kemudian untuk jantung itu namanya duk-duk. Setelah kita selesai melakukan tindakan, kita mencuci tangan 6 langkah kembali. Setelah itu kita rapikan alat dan terminasi kepada pasien. Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apakah Bapak merasa lebih nyaman? Apakah ada rasa sakit yang dialami saat pemeriksaan tadi? Oke, jika Bapak merasa nyaman, saya izin pamit untuk kembali ke ruangan.